Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka alangkah baiknya kalau kita awali dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang talak, ya. Dan kita lanjutkan hari ini membahas tentang iddah. Apa itu iddah? Iddah secara bahasa adalah ketentuan, bilangan. Sedangkan secara istilah, iddah itu adalah masa menunggu seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Dari masa menunggu ini nanti akan terlihatlah apakah si istri ini sedang hamil atau tidak. Nah, ada macam-macam iddah dan lamanya masa iddah. Yang pertama, wanita yang sedang hamil. Jadi ketika wanita yang sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan anaknya. Apakah sedang hamilnya itu karena dicerai, itu ya, atau misalnya ketika dia sedang hamil kemudian suaminya meninggal dunia, maka iddahnya itu, masa menunggunya itu, ya, dia tidak boleh menikah dengan siapapun sampai anaknya dilahirkan. Yang kedua adalah wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya. Jadi ada yang iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari dalam keadaan tidak hamil. Karena kalau hamil tetap tadi ya, iddahnya itu sampai melahirkan. Jadi iddahnya orang atau seorang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ini harus dihafalkan ya anak-anak. Terus yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Maksudnya ia dalam keadaan haid itu, maksudnya si wanita ini masih dalam keadaan subur gitu, masih dalam keadaan subur. Dalam keadaan subur itu dia masih haid gitu ya, usia subur, karena nanti akan dibedakan dengan wanita yang sudah tidak subur atau tidak haid lagi. Jadi wanita yang dicerai oleh suaminya yang dalam keadaan masih subur, dia masih suka haid, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali quru atau 3 kali suci. Ya. Kalau misalnya siklus haid kita 28 hari, ya sekitar kira-kira 3 bulanan lah ya. Terus yang keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid masa iddahnya selama 3 bulan masa iddahnya. Jadi ini kalau ini adalah nomor 4 ini adalah keterangan apabila seorang perempuan itu sudah tidak haid gitu, sudah menopause, atau si perempuan itu memang dia belum pernah haid ya, maka ketika dicerai oleh suaminya, iddahnya itu langsung aja 3 bulan. Terus yang kelima,
masa idah wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Jadi apabila ada seorang perempuan dinikahi seorang laki-laki dan si perempuan ini belum pernah dicampuri oleh suaminya, acan dinanaonkeun, maka belum pernah berhubungan suami istri gitu ya, maka ketika dia dicerai maka tidak ada masa idah. Jadi boleh dia menikah kapanpun sebelum kapanpun, jadi tidak ada masa idahnya, itu tidak ada masa menunggu, karena tidak ada yang ditunggu, tidak akan ada yang ditunggu tuh, tidak mungkin seorang itu hamil kalau belum dicampuri gitu kan. Lanjut ya. Sekarang hak perempuan dalam masa idah. Apakah perempuan punya hak apa saja dalam masa idah? Yang pertama, perempuan yang taat pada suaminya dalam iddah raj'iyah, dalam iddah yang ditalak, dapat rujuk di talak 1, talak 2 ya, maka dia berhak mendapatkan pemberian dari suami yang menalaknya itu berupa tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Jadi selama masa idah, misalnya idah cerai gitu ya, selama 3 kali suci nih, dalam masa menunggu itu si suaminya walaupun dia sudah ditalak, maka si suaminya berkewajiban memberikan nafkah kepada si istri yang ditalak itu selama kurun 3 kali suci atau 3 bulan itu. Apa saja yang wajib diberikan oleh suami atau yang berhak diterima oleh si istri ini selama dalam masa idah, yaitu tempat tinggalnya, pakaian, dan uang belanja. Jadi masih tetap dinafkahi uang belanjanya selama masa idah gitu ya. Yang kedua, wanita tapi kalau yang pertama, tapi kalau wanitanya itu misalnya durhaka, tidak berhak menerima apa-apa, misalnya bercerainya itu karena si istri selingkuh dengan laki-laki lain, maka itu mah tidak berhak mendapatkan apa-apa, terus diusir berarti gitu ya. Terus yang kedua, wanita dalam talak bain hanya berhak atas tempat tinggal. Talak bain teh talak naon sok? Talak tilu teh ya. Jadi wanita dalam talak bain itu hanya berhak atas tempat tinggal saja. Jadi tidak berhak diberi nafkah. Jadi si suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, dan uang belanja. Terus yang ketiga, wanita dalam iddah wafat maka tidak mempunyai hak apapun ya kan. Nih kalau seorang perempuan, seorang istri ditinggal mati suaminya, maka dia tidak berhak tidak mempunyai hak apapun karena suaminya juga sudah meninggal, mau siapa yang memberikan. Tetapi ia dan anaknya berhak mendapatkan harta waris suaminya gitu ya. Kalau sudah ada masa idah, tadi urutannya talak, masa idah, rujuk. Nah, rujuk itu adalah kembali. Jadi kembalinya seorang suami kepada istrinya dalam masa idah. Hukum rujuk itu sama seperti hukum menikah. Jadi ada 5 hukum rujuk. Yang pertama itu hukum asal rujuk itu adalah mubah, boleh. Namun rujuk ini bisa menjadi haram apabila ketika rujuk ya, ketika si suami ini kembali kepada si istrinya, si istri ini merasa dirugikan serta lebih menderita dibanding dengan sebelum rujuk gitu. Jadi kalah lebih kasiksa. Rujuk berarti haram nih rujuknya. Rujuk ini akan menjadi makruh apabila sebetulnya kalau bercerai itu lebih maslahat, misalnya lebih bermanfaat bercerai, tapi maksakeun karunya demi anak-anak, tapi anggar we pas saya unghat teta ge jadi makruh gitu.
Rujuk ini akan menjadi sunat apabila rujuk tadi lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Jadi ada kesepakatan, berdamai, dan kehidupan setelah rujuk ini lebih baik dari sebelumnya. Itu akan menjadi sunat dan wajib bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya gitu. Lamun misalnya ayunan terujuk terus dia teh bisi jadi jidah kemana-mana ya terus mending rujuk tuh jeung istri nu aya gitu. Itu mah menjadi wajib bagi seorang laki-laki untuk kembali kepada istrinya apabila dia tidak bisa menahan hawa nafsunya sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa idah istri. Kemudian rukun rujuk apa saja? Rukun rujuk itu adalah istri ya dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah, itu namanya rujuk. Kalau sudah habis masa iddah mah udah harus nikah deh. Jadi kalau rujuk mah ini tidak usah nikah lagi karena masih dalam masa iddah. Tapi dengan catatan talaknya itu talak raj'i, talak 1 atau talak 2. Kalau talak bain tidak bisa. Yang kedua yaitu suami dengan syarat dia Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Dan yang keempat adalah sigot lafal rujuknya gitu. Saya kembali kepadamu. Saya ingin kembali lagi bersamamu. Itu salah satunya seperti itu. Dan ketika si suami ini meminta rujuk dengan istrinya, maka harus ada saksi yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Biasanya yang menjadi saksi ini adalah dari keluarga keduanya, bisa dari keluarga suami, dari keluarga istri. Jadi supaya ada saksi bahwa diketahui bahwa si suami ini sudah kembali lagi kepada istrinya. Begitu ya anak-anak. Kalau ibu berharap mah ketika kalian nanti menikah, semuanya juga berharap ketika kita menikah 1 kali dalam seumur hidup. Maka nanti ketika kalian menikah, binalah keluarga itu ya dengan dasarnya adalah agama, dengan dasarnya adalah keimanan, ya dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, dasarnya adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah rumah tangga kita akan selalu menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, dan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa untuk praktek dari pembelajaran kita hari ini itu tidak sekarang ya, tetapi ketika kalian nanti sudah siap untuk membina rumah tangga. Jagalah diri, jagalah pandangan bagi anak laki-laki, jangan diumbar hawa nafsu, jagalah kehormatan bagi anak perempuan, selalu menjaga kehormatan karena kita adalah generasi muslim, generasi muslimah ya yang nanti akan melanjutkan menjunjung tinggi agama Allah ya. Semangat belajarnya. Ingat ini dipraktekannya nanti ya ketika kalian memang sudah benar-benar siap untuk membina rumah tangga. Kita tutup dengan membaca hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.